Fly with the stars, I'm free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Fly with the stars, I'm free. Party all day, every weekend. Make it boom, boom to the beat. Make it boom, boom, boom. Boom, boom, boom. I'm glad to be Halo Tropicaler, apa kabar nih kalian guys? Ketemu lagi bareng aku Andi DP di acara Travel Inspiration by Tropical. Nah, saat ini kita lagi ada di Bandung atau Kota Kembang. Ya, tentunya biar nggak bosen kita cari spot-spot yang lucu dan unik di sini. Tentunya nanti bareng kalian semua. I'll hang out with the folks on screen. I'll be chilling in a pot of gold. You should bet your money on me, 'cause I'm never ever coming home. I'll fly with the stars, I'm free. Di masa muda, terkadang kita suka banget untuk explore tempat-tempat hangout baru nih guys. Kadang juga kita suka banget berpetualang dan pergi kemana aja yang kita suka tentunya untuk bersenang-senang. Dan melakukan itu semua mungkin dengan budget yang sangat terbatas. Saat ini aku membutuhkan sebuah kendaraan yang terhubung dengan teknologi yang memfasilitasi aku tentunya, dan harganya sangat terjangkau di kalangan milenial. Inilah Honda City Hatchback CVT 2021. Mari kita lihat di dalamnya guys. Mari kita masuk di dalamnya. Kalau aku boleh cerita sedikit, Honda City Hatchback RS ini dirancang dengan benar-benar cerdas banget nih guys. Dengan desain yang cukup mewakili anak muda zaman sekarang tentunya. Dengan aksen chrome lampu depan yang sangat khas. Unit ini hanya tersedia dengan dua varian, yaitu varian otomatis dan juga manual. Dengan mesin 1500 cc untuk anak muda dan kalian tentunya yang mungkin baru-baru menikah. Ya punya anak satu gitu, oke lah ya pakai kendaraan yang seperti ini. Yap, tentunya di Travel Inspiration untuk kali ini aku punya satu amplop berwarna putih di tangan saya tentunya, dan masing-masing aku telah menyembunyikan lokasi dan juga venue untuk kita nanti hangout di sono. Aku pilih hangoutnya tentunya yang unik ya, dan aku butuh pasangan untuk berpetualang hari ini tentunya di Bandung. Oh ya, nantinya sambil aku juga sharing tentang pengalaman aku 1 tahun pakai Honda City Hatchback RS ini. Gimana rasanya? Senang atau sedih ya? Kita lihat bareng-bareng nanti ya. 'Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. Nggak perlu yang formal segala ya, tapi kita bikin yang casual mungkin gitu. Kita bakal sharing ke kalian semua. Ini dia, kita bakal kemana, kita coba cek-cek ya. Yuk Yasmin, boleh ambil satu aja, kita sambil cek. Untuk venue yang pertama kita bakal kemana nih guys. Tentunya sebelum itu kita siap-siap dulu. Untuk hari ini kita dandan yang semenarik mungkin, se-casual mungkin untuk mewakili kaum milenial tentunya. Nah, ini gimana? Siapa yang mau nyetir? Aku atau kamu nih? They can never take me down. 'Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you.
Well, tetap bagaimanapun customer itu nomor satu guys. Ini ada bookingan yang masuk ya. Kita juga punya 5 aplikasi di Airbnb, Traveloka, Agoda, Booking.com, dan juga Tiket.com. Kita melipir sedikit sebentar di jalan. Tapi biasanya kalau misalnya di tol, aku kayak cari rest area terdekat ya sambil istirahat atau sambil ngisi bensin, ataupun juga aku demen banget ngopi ya, kita cari warung kopi lah ya. Jadi jangan khawatir buat kalian yang pesan lewat aplikasi, aku berusaha untuk approve sesegera mungkin pemesanan kalian di 5 aplikasi yang tadi. Tapi untuk WA, mohon maaf, aku balesnya mungkin kalau misalkan lagi punya waktu luang, pasti aku bales. Aku nggak bakal lupa sama kalian yang udah nge-WA ke nomor yang ini. Untuk saat ini memang semuanya aku masih manage sendiri. Tujuannya adalah kenapa nggak pakai admin atau apapun itu, karena aku pengen deket ke kalian semua. Ya intinya karena aku nggak ada di Batu, gimana caranya kita saling berkomunikasi, apapun pasti aku jawab. Tentang villa, tentang kulineran di Batu atau wahana wisata, monggo aku pasti jawab. Bahkan aku punya link di Linktree, udah aku kumpulin semua wahana wisata dan kuliner apa yang menarik di Batu. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Sebelum kita mulai perjalanan dan petualangan ini, yang tentunya menarik sekali untuk hari ini guys, dan tentunya dengan kamu, nggak lupa dengan Honda City RS CVT yang warna orange ini. Ini adalah warna hero color-nya Honda City di tahun kemarin. Setir balap. Yang aku suka banget pada saat pegang setir ini, udah kayak mobil balap kalau misalnya kita lihat nih, seperti ini. Finishingnya sangat sempurna sekali, dibalut dengan kulit sintetis dan juga jahitan warna merah. Jadi makin terkesan sport banget nih guys. In these times, just please be patient. Be my shore, you be my home. Drag us out and build us up again. Put things right, let me go. No way of knowing if there's still time. Nah, untuk yang berikutnya adalah head unit. Head unit ini gede banget menurutku dibanding dengan versi sebelumnya. Terkadang kita suka menggunakannya untuk membantu perjalanan kita menggunakan Google Map di lokasi atau area tertentu yang kita sendiri nggak terlalu paham. Ataupun kalau misalkan sekarang kita udah paham, cuman kita pengen mastiin kondisi jalanan apakah sepi ataukah lagi macet tuh. Penting banget Google Map buat kita. Bahkan kita suka nonton video YouTube di mobil. Nah, ini sangat ngebantu banget. Airbag 6 biji. Ini hebat banget nih guys. Pada saat perjalanan jauh, kita sangat ngebutuhin keamanan yang berlipat tentunya untuk membuat perjalanan kita jadi tenang. Pemakaian dalam kota dan luar kota nyaman banget. Karena bodinya juga panjang, sekitar 4,3 meter. Bahkan pengalamanku kemarin, aku mudik ke Malang, duduk di belakang, itu lapang banget. Jadi kayak jarak antara lutut dan kaki dengan jok bagian depan, bener-bener aku bisa rebahan. Beda ya sama mobil sebelumnya. Sebenarnya kemarin juga udah nyaman banget. Cuman Honda City Hatchback ini bener-bener kita kayak dimanjain banget, ngasih super kenyamanan ekstra buat penumpang di belakang untuk bisa selonjoran. Dengan kompetitornya sejenis, aku pikir ini adalah salah satu hatchback terpanjang di Indonesia.
kabin kedap suara. Jujur, pada saat aku test drive dulu di BSD sama sales counternya Mbak Eki, muter-muter daerah CBD Pahlawan 1000, itu first impressionnya gila sih, suaranya bener-bener minim noise banget guys. Kecuali kalau misalkan ada motor yang emang sengaja diganti knalpotnya, masih masuk ya suaranya. Tapi dengan harga 299 juta, waktu itu dapat PPNBM, lumayan banget. Sekarang aku cek di Auto ya, udah nyampe 333 juta sampai dengan 363 juta per Agustus 2022. Gila sih, naiknya lumayan banget. Coba kamu cek, bener gak? Tuh kan, naiknya lumayan banget, nyaris 60 jutaan untuk varian automatic transmission. Walaupun nantinya aku dengar bakal ada yang namanya Honda Sensing di varian Honda City Hatchback ini. Kalau menurutku udah gini aja, udah cukup banget untuk mewakili kalangan milenial karena fiturnya lumayan lengkap banget nih guys. Value for money. Dari sisi harga, pertama kali launching di Gias ya, tentunya dapat PPNBM pada pertengahan 2021 selama COVID tepatnya, karena government juga ngasih stimulus supaya ekonomi nasional juga bisa tercover dan penjualan nggak minus tentunya guys. Jadi bener-bener kita manfaatin dengan sebaik-baiknya, padahal kayak udah nungguin XR-V yang sekarang baru aja keluar, di jalan-jalan udah mulai banyak ya. Kalau setiap hari naik kendaraan online bisa jebol banget, apalagi jadwalnya lagi padat banget untuk market visit di daerah Jabodetabek. Kan agak susah karena harus nunggu-nunggu kendaraan online, jadi kayak waktunya banyak terbuang juga. Walaupun bisa diklaim tapi tetap aja kayak ngerasa ya masih kayak kurang fleksibel aja guys. Pedal seat. Nah, ini sebenarnya kegunaannya buat apa sih? Nah, buat anak muda pasti demen banget yang beginian, guys. First impressionnya tahun lalu pada saat kita test drive untuk fitur ini, gokil banget sih ya, kayak F1. Semua fitur bisa diakses dari setir tentunya, cuman balik lagi ke kitanya masing-masing. Apakah fitur ini bakal sering dipakai buat kita secara harian? Mengingat di dalam kota Jabodetabek jalanan udah macet banget ya. Bahkan sekarang udah lancar banget dan agak susah kan ya. Bisa sih jalan dini hari sekitar di atas jam 2 pagi itu pasti jalan udah sepi, tapi juga kayak kurang kerjaan banget nih guys. Aku juga cari yang normal-normal aja. Tentunya tempo lalu aku juga pernah coba waktu di Dago Atas Bandung, karena jalannya naik turun banget, bahkan naiknya lumayan curam banget, dan aku ngerasain fitur pedal shift ini sangat bermanfaat dan aku pakai banget. Karena apa? Kalau cuman pakai D aja kurang ngerasa energinya, takanya ini kayak kurang banget. Yang berikutnya, cruise control. Ngomongin fitur yang ini bener-bener ngebantu aku banget kemarin dalam perjalanan yang lumayan jauh antara Jakarta sampai dengan Malang, tepatnya di Tropika. Nah, pertama kali aku coba cruise control ini pada saat arus mudik kemarin, tepatnya di 2021, barengan sama Mas Arif yang udah aku share videonya ini. Namanya fitur baru ya, kita harus searching dulu safety-nya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan tetap, karena tetap pengendalinya adalah kita sebagai manusia. Dan intinya sih kita harus baca manual booknya karena dikasih sama Honda pada saat penyerahan unit tempo lalu. Service level pada saat penyerahan unit tempo lalu itu udah sesuai SOP bang. Jadi aku kalau boleh cerita sedikit, kemarin tepatnya sepulang dari Malang, aku inget pada waktu weekend udah full payment via BCA transfer dan unit udah ready setelah 3 hari tentunya untuk pasang kaca film. Karena nggak ada kendaraan di rumah, jadi aku minta untuk ngasih kunci dan kelengkapannya ke security. Cuman mereka info tidak bisa karena bakal ngelanggar SOP.
giveaway. Aku nyadar banget sih ya, kenapa? Kalau misalnya bakal ada problem nantinya di kemudian hari, susah banget untuk komplainnya kan guys. Jadi alhasil datang ke rumah untuk lakuin serah terima kendaraannya, untuk ngecek semua bagian unit secara detail bahwa tidak ada yang tergores. Maklum ya, mobil baru semuanya harus dalam kondisi yang apik, fitur dan fungsi tentunya harus berjalan dengan baik. Kita bikin checklistnya apa-apa aja yang harus dicek dan apa-apa aja harus yang ditanyain untuk kelengkapan. It's going boom boom. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. Kaca film Winkos udah lebih dari ekspektasi aku sebelumnya. Lebih oke ya dibandingkan dengan aku dulu pernah pakai solar guard di mobil sebelumnya. Ngomongin kaca film ini, jujur aku kayak ngotot banget ke Mbak Eki kemarin untuk pakai solar guard karena based on experience juga. Cuman infonya kalau misalkan Winkos udah bekerja sama dengan Honda unit XR-V ke bawah pakai kaca film jenis ini. Jadi salesnya juga bilang nggak apa-apa dipakai dulu aja. Nanti kita bakal garansi 3 tahun kalau misalkan ada masalah. Akhirnya aku coba lah ya dengan request setting depan 30%, kemudian samping dan belakang itu 60% ya. Kalau siang hari panas banget gitu ya, tapi ke mata itu nggak terlalu silau. Itu bener-bener adem banget. Bahkan aku punya 2 kacamata. Yang satu kacamata itu yang aku pakai ini tidak bisa dipakai di varian solar guard kemarin karena kayak agak silau banget, nggak tahu kenapa. Tapi pakai kaca film Winkos ini yang ada di Honda City adem banget dan enak banget, jadi mata nggak sakit. Kalau misalkan terlalu panas aku sering ngerasain kayak migrain. Lebih baik di dalam mobil kalau misalkan siang hari kan ngerasa adem gitu kan enak ya, suasana hati pun juga happy, mood juga bagus. Bahkan kalau dulu ya market visit ke outlet baik di Jakarta atau zaman masih di Kalimantan, hukumnya wajib banget pakai kacamata hitam. Bukannya sombong sih guys, karena mataku nggak kuat banget kena panas dan kena silau, tapi ngobrol biar sopan tentunya dan lebih deket dengan customer, pastinya aku lepas nih guys. Harus beretika juga kan guys. Tapi itu balik lagi ke kita masing-masing. 3, 4. If you're looking for some crazy, I'll tell you everybody's standing in a line for the water slide. You can come on over, we can take the roller coaster, and you know everybody's looking for. Warna orange. Nah, kalau misalnya dipikir ya, kok bisa ya dapat warna yang seperti ini? Nah, gimana ceritanya aku sharing ke kalian semua. Jadi karena unit ini setelah 2 bulan launching dibilang langka nih guys. Karena aku punya plan dari Malang, pada saat kembali ke Jakarta, unitnya harus available di rumah tentunya. Agak repot banget kan kalau misalkan nggak ada kendaraan. Minimal kalau mau cari makan aja, dailynya kan harus nge-GoFood ya. Belanja di groceries juga harus naik kendaraan online cara weekly. Aduh, kayak ngerasa nggak kebayang ya gimana jadinya guys. Alhasil dapet lah ya yang namanya Honda City Hatchback ini yang warna orange. Nah, kebetulan waktu itu ada warna putih yang manual transmission dan juga orange yang automatic. Aku juga riset, ngelakuin observasi juga waktu itu di Malang. Ternyata warna orange ini adalah langka banget. Lagian kalau misalkan pakai kendaraan yang unik tentunya kan pasti lebih kentara. Hitung-hitung bisa dibilang adiknya Lambo lah ya. Mimpi kali ya. Coba kita lihat di jalanan, kalau misalkan kita ngelihat warna yang paling banyak yaitu hitam, putih, silver, dan juga abu-abu. Nyari di parkiran karena warna yang unik ini kan juga pasti lebih kentara, lebih kelihatan, dan dicarinya pun juga lebih gampang. Namanya juga mobil yang diproduksi massal. Aku juga pernah punya kenangan pahit sudah masuk di mobil orang karena jenis dan warnanya waktu itu sama selama di Kalimantan dulu. Aduh, malu banget guys. Well, it's just another Friday in paradise. So bring your A game, cause you know this party won't stop. We could never run out of time.
Start stop engine bisa dari luar. Ini cocok banget buat para cewek-cewek tentunya. Kan suka banget kalau misalkan masuk mobil langsung adem. Apalagi cuaca terik, kita mau jalan kayak mood kita udah mulai hilang. Jadi kalau misalkan ada rencana mau jalan, 5 menit sebelumnya cukup lah ya untuk manasin mobil dari jauh. Mesin dan AC automatically udah nyala tentunya. Bahkan fitur ini sebenarnya diperuntukkan Honda Civic dan juga CR-V, dan akhirnya diusung ke Honda City Hatchback ini, tentunya dengan varian yang automatic transmission. Hill Start Assist. Ini juga aku suka banget karena kenapa? Kadang kalau misalkan kita di jalan, kita kasih handbrake supaya nggak capek nahan gas dan juga rem. Kali ini Honda aku akuin smart banget. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita jalan yang semi nanjak kayak gitu, udah nggak perlu kita handbrake lagi, apalagi kayak macet. Ya udah kita biarin aja. Dia udah kayak nahan sendiri. Cuman kadang-kadang aku pengen ngerasa lebih safe aja. Aku kadang masih injak rem pelan-pelan, tapi sebenarnya ini fitur yang ngebantu aku banget pada saat jalan tanjakan. Nah, yang berikutnya adalah weakness. Kalau tadi kita udah showing yang strength-nya, untuk saat ini showing ke kalian weakness-nya apa aja. Yang pertama adalah ground clearance rendah cuman 135 mm. Cara basisnya juga sedan ya guys, jadi pastinya rendah dong ya. Tipe lalu ke dagu atas itu sempat kegeser dong bagian bawah pelindung mesinnya. Detail ceritanya seperti ini. Jadi kita nyari coffee shop yang hits gitu dengan view yang bagus tentunya. Aku ngerasa kayak gila ya, jalanan dagu yang paling atas banget itu kayak rural area, bahkan aku ngerasa kayak kurang tersentuh karena jalannya agak rusak. Jalanan ini ngingetin aku banget pada waktu perjalanan antara Berau sampai dengan Malinau tahun 2014. Jalanan masih batu di kampung Dayak, dan di kanan kiri itu ada jurang, mirip banget kayak gitu. Jadi kita makin naik makin tinggi, jurangnya makin kelihatan, ngeri banget. Hati-hati, masih kena juga bagian penutup kap mesin bagian bawah. Aku pikir ya suara apaan gitu ya, sampai merapat ke pinggir tol dekat GTO ya, biar lebih aman kalau menepi, bikin gak nyaman dan orang pada ngeliatin juga. Ini kayak suara gerobak nih guys. Ternyata setengah dari bagian itu lepas. Langsung pagi itu aku nunggu buka dealer, langsung aku servis. Ya sebenarnya sepele sih, tapi bikin gak nyaman aja. Ingat mobil ini kan pemakainya dalam kota ya, bukan double gardan 4x4, bukan kayak Ford Ranger terus kemudian Triton dan juga Hilux itu yang bisa masuk saya tambang terus masuk kelapa sawit, jalanan lumpur. Ayo aja. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the change. Untuk bagasinya sayang banget, ini lebih sempit dari Baleno hatchback. Jujur ini emang bener banget ngorbanin bagasi, karena jok di baris penumpang, tentunya baris kedua, emang dibikin selapang mungkin. Nyaman banget sih ya kalau duduk di belakang. Jadi kalau kalian bawa barang bawaan yang lumayan banyak, bagasinya pun juga nggak bakal cukup. Cerita aku kemarin mudik ya, strategi kita kemarin, kita pecah tuh barang bawaan ke bawah semua jok ya, kita bagi. Secara aku juga kalau misalkan lagi dalam perjalanan nggak bisa digeber AC secara terus-menerus di bagian depan, aku lebih nyaman duduk di bagian penumpang, kena AC rasanya kayak meriang. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Rekomendasi untuk bahan bakar dari Honda minimal RON 92 untuk ngejaga performa berkendara. Cuman tentunya nggak ramah di kantong. Dulunya cuman kita ngisi 250.000 aja waktu sebelum kenaikan BBM 2 kali ini, dan sekarang kalau misalkan full itu sekitar 450.000. Ya tentunya nggak ramah kantong. Ini menurutku ya, mungkin kalian nggak tentunya dengan kondisi krisis seperti ini. There is joy found in the race, and I feel it in the place where I'm free. And I simply can't deny it.
cover penutup bagasi bagian belakang tidak ada di pasar Indonesia. Repot ya kalau misalkan naruh barang bawaan di dalam mobil, tentunya kita masukin bagasi, bisa dilihat dari luar. Aku sempat lihat juga untuk versi unit yang diproduksi di Thailand. Kalau misalkan tertarik ya kita bikin sendiri aja, tentunya pakai personal budget ya. Aduh, PR lagi nih. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Android Auto suka bermasalah pada saat pakai Google Maps. Aku udah cobain juga kalau pakai iPhone, selain UI UX-nya lebih cakep dan juga nyaman, bahkan jarang sekali error kalau pakai map. Kenapa kalau misalkan pakai Android, Gmap-nya sering banget lola nih guys. Parah ya, kalau misalkan kita di jalan susah bedain belok kiri, belok kanan, itu kan jadi masalah ini. Udah gitu, puter baliknya jauh banget. Padahal jaringan itu aku cek bagus banget, nggak ada masalah. Kayak nge-lag seperti itu, bahkan Mbak Google Map-nya bilang sinyal GPS Anda hilang. Aduh. I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting. Satu fitur yang aku butuhin banget, yaitu pada saat kita keluar mobil, kadang suka lupa nutup kaca spion. Kita nggak perlu bolak-balik, harus hidupin mesin, kemudian nutup spion, baru keluar. Pengennya yang lebih praktis aja, kita matiin mobil, di stop engine, langsung kaca spionnya nutup. Pasti bakal berguna banget. Remember the time I told you. Oh ya, aku ada sesuatu untukmu. Kemana kita selanjutnya sekarang? Ayo kita kemana? Cari yang deket-deket sini aja. Kebetulan kita lagi ada di kawasan Dago, di Jalan Siliwangi tepatnya. Jadi kita muter yang deket-deket sini aja untuk nyari coffee shop atau kulineran, street food area sini aja. Mungkin di belakang-belakang sini ya, ITB juga menarik banget. Kita coba. Gimana? Setuju? Cause you're mine, 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 mine. Now I'm never leaving you, leaving your side. Cause you're mine. Selamat datang di apartemen yang indah ini. Tentunya seharian udah jalan-jalan, saatnya kita istirahat nih Tropicalers. Thanks banget Yasmin dan juga Honda City Hatchback RS dan tentunya Tropicaler semua yang udah nemenin aku seharian keliling Bandung dan ngunjungin venue yang tentunya menarik sekali. Kalau misalkan ada waktu kembali ke kota ini, kota Bandung, tentunya aku pasti bakal kesini lagi kok ya. Secara Paris Van Java, kota kembang kota Bandung, tiap kota punya cerita. Mungkin itu aja dari aku, Andi DP dari Tropical Batu Villa di acara kali ini di Travel Inspiration buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah. Mungkin kalian bisa sharing cerita kalian yang menarik. Real love, and now my heart beats, it beats for you. See ya Tropicaler, sampai ketemu lagi di kota selanjutnya. I wanna get high on, caught by surprise by you. Want you to make